Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah Ta'ala aidan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah maghrib ini pergantian hari ini niki bulan apa Bapak Ibu? Niki Rabiul Akhir napa Jumadil Awal? Nah, tasih Rabiul Akhir napa pun Jumadil Awal? Napa pun Ramadan? Dereng nek Ramadan nggih. Nggih niki tasih Rabiul Akhir nggih. Rabiul Awal pun suwe, Bu. Rambungipun. Berapa hari lagi pun ajeng Jumadil. Mungkin pekan depan pun Jumadil Awal nggih. Setelah itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti kira-kira 4 bulan lagi insya Allah kita kepanggih dengan bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ngelajengaken bahas kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal karya Dr. Nur Muhammad Abdul Hafidz Suwaid. Kita masuk ke pembahasan kemarin pun nampung nggih kedahipun nggih. Kemarin masuk ke sifatul murabbin najih, sifat para pendidik yang najih, yang berhasil. Jadi kalau kita mau berhasil mendidik anak, guru berhasil mendidik santri atau siswa, Dr. Aswed memberi 9 sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh pendidik sukses. Yang pertama adalah memiliki al-hilm wal anah, punya sikap lembut, penuh kasih sayang dan anah. Kemudian yang kedua adalah arifqu wal ba'du anil anfi, punya sikap rifq. Ya ini juga sami, kadang diartikan penuh kasih sayang gitu nggih. Penuh kelembutan dan menghindari sikap yang keras, sikap yang sikap yang tidak baik kepada anak. Lalu yang ketiga memiliki al-qalbur rahim, memiliki qalbun yang penuh kasih sayang. Hatinya itu sayang kepada anak. Kalau didik pengennya anaknya baik. Kemudian yang keempat adalah memilih aisar al-amrain. Kalau ada 2 perkara, memilih yang aisar, yang lebih mudah, malam yakun isman, selama tidak dosa. Jenengan safar, bisa sholat zuhur 4 rakaat di waktunya, asar 4 rakaat di waktunya. Tapi tiang safar itu boleh, napa Bapak Ibu, boleh jam'un digabung 4-4, boleh qasrun sudah digabung diringkes jadi 2-2. Berarti umpamine pun nggih safar sampai luar kota, kemudian jam 12:30 memenipun lah, atau jenengan pas nyampe waktu ya pokoknya ada rombongan piyambak, nah lalu kemudian sholat 2-2, boleh ya, memilih yang lebih mudah selama tidak berdosa.
Kemudian juga memiliki sifat layyin, sikap lembut, dan juga sikap yang baik kepada anak. Kemudian al-ibtiad anil ghadab, menghindari atau menjauhkan diri dari sikap marah. Kemudian bersikap al-i'tidal, bersikap adil dan pertengahan kepada anak. Lalu bergaul, memberikan kepada anak, kepada siswa itu al-mau'izah al-hasanah, memberikan pengajaran yang baik kepada anak. 8 berarti nggih. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru nggih menika busyra sarah lil walidain fi barakatil aulad alaihim. Dados kabar gembira bagi kedua orang tua tentang keberkahan anak atas mereka. Jadi Bapak Ibu, di dalam Islam ini anak niku bagian dari keberkahan kalau dididik dengan baik. Saya tadi sebelum ke sini sore tadi nopo siang nggih dikontak oleh satu, mungkin beliau kepala sekolah kalau enggak guru di sekolah dasar Islam, meminta napa niki ngisi ngeten niki nggih kelas parenting di sekolahnya. Terus saya ditanya, ajeng bahas nopo gitu, mau membahas apa usulannya. Saya ngasih usulan beberapa. Pertama, usulan saya adalah membahas smartphone, HP. Baikkah smartphone bagi anak? Yang kedua, membahas tentang baligh, mendidik anak menuju baligh, biar anak kita persiapkan, karena SD kan mempersiapkan anak biar ketika baligh pada kondisi sudah siap, sudah siap tanggung jawab. Yang ketiga, nah ini buku ini yang saya sampaikan, yaitu panduan Rasulullah dalam mendidik anak. Nah, kenapa 3 ini ya? Sebenarnya masih bisa banyak nggih, tetapi karena hari ini kita melihat orang tua menganggap normal anak punya HP. Padahal ngapunten, anak SD bahkan SMP pegang HP niku sae napa mboten? Mboten napa sae? Mboten sae. Kalau kita memang pengen anak kita baik, kalau pengen anak kita baik, ya kita harus tunjukkan, harus didik dengan sungguh-sungguh. Nah, maka kita belajar ini juga dalam rangka itu, agar kita ini punya rasa tanggung jawab yang serius dalam didik anak, dan didiknya juga dengan cara yang benar. Nah, kembali ke tema kita, dados Bapak Ibu sekalian, ini busyra, ini kabar gembira. Jenengan diberi kabar gembira oleh Allah bahwa jenengan itu dikaruniai anak. Ini hadis dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin." Dalam riwayat yang lain, idza mata ibnu Adam, ya. Jika manusia atau anak turun Adam itu mati, wafat, itu terputus semua amalnya kecuali 3. Ini terkenal nggih. Bapak Ibu moga-moga sudah hafal nih nggih. Yang pertama napa? Shadaqatin jariyatin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah. Jadi yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya. Di dalam hadis yang lain itu sedekah jariyah itu dijelentrehke, dijelaskan secara detail, kira-kira ada 5 jenisnya.
Pertama adalah bangun masjid. Selama masjidnya dipakai, pahalanya terus-menerus mengalir. Yang kedua, apa yang kedua? Warratha mushafan, mewariskan wakaf Quran. Nah, jadi wakaf Quran, Qurannya dibaca, selama Qurannya dibaca dapat pahalanya. Yang ketiga nopo? Yang ketiga baitan li ibnis sabil, yaitu rumah singgah untuk orang yang safar, lalu dia nggak punya bekal, lalu dia harus nginep. Nginepnya di mana? Nah ini, kalau di zaman Turki Saljuk disebut karavansarai. Lalu zaman Utsmani dihidupkan lebih banyak lagi. Disediakan hotel-hotel, penginapan-penginapan diberi nama karavansarai. Orang boleh tinggal di situ, makan gratis 3 hari 3 malam. Minimal 3 hari 3 malam, bebas silahkan. Nah itu orang yang memperoleh pahala itu. Makanya sekarang beberapa masjid mulai menjadikan masjidnya baitan li ibnis sabil, boleh untuk nginep. Nanti disediakan kasurnya, disediakan minum, bahkan silahkan minum, boleh ngambil sendiri gratis. Sekarang mulai banyak di Jogja terutama, beberapa masjid sudah menyediakan tempatnya, menyediakan minumnya, bahkan juga menyediakan dapur kalau perlu masak. Kenapa? Karena pengen dapat pahala sedekah jariyah. Saya sendiri beberapa kali mampir itu, sengaja mampir itu memang menyenangkan ya. Kadang kita itu cuma perlu bawa tumbler, nanti ngisi minum sendiri. Kalau mau bikin teh, kopi tersedia, ya walaupun tidak panas banget, tapi dispenser kan lumayan panas nggih. Bahkan tadi sebagian menyediakan makan gratis. Beberapa ya, minimal sekali kalau itu. Kalau dulu di karavansarai 3 hari 3 malam silahkan. Ini termasuk sedekah jariyah. Yang keempat adalah sungai atau saluran air, yaitu membuat saluran air atau mengalirkan sungai sehingga kalau hujan, kayak Indonesia ini, kalau hujan airnya tidak jadi banjir, tidak menggenang, tetapi masuk ke aliran sungai sehingga tidak membahayakan orang maupun lingkungan. Nah, ini termasuk sedekah jariyah Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan bikin saluran pembuangan, membikin selokannya bisa jalan, bersih jalan, sungainya lancar, itu termasuk sedekah jariyah. Yang kelima di dalam hadis itu disebutkan, yaitu sedekahnya orang yang masih hidup dalam kondisi dia sehat. Orang sehat, duitnya banyak, itu pengennya sedekah napa pengennya jalan-jalan? Pengennya beli ini beli itu napa sedekah? Ya enggak, tumbas ini tumbas itu, jalan ke sana, jalan ke situ. Nah, kok dia milih sedekah, maka sedekahnya ini bernilai sangat tinggi. Uang dia masih sehat, dia masih hidup, dia bisa kemana-mana dengan uangnya sendiri. Lah kok dipakai bangun masjid, lah kok dipakai untuk pondok pesantren, lah kok dipakai untuk perpustakaan. Maka dulu nih Bapak Ibu, saya itu takjub. Ada penelitian tentang mengapa Daulah Utsmani itu dulu mimpin dunia. Satu di antara kesimpulan para peneliti adalah karena Daulah Utsmani memperbanyak wakaf. Jadi konsep wakaf itu diperbanyak. Wakaf itu dibagi menjadi 3 utama. Pertama, wakaf untuk ibadah atau tempat ibadah. Jadi kalau ada masjid dibangun pula wakaf untuk memenuhi kebutuhan masjid. Contoh, ada masjid di Bursa daerah Turki, itu di sampingnya dibangun pasar.
keuntungan dari pasar dipakai ngurusi masjid. Jadi hariannya masjid nggak perlu pakai yiswaf. Kalau ada infak sodakoh melalui masjid, nanti dipakai untuk keberlangsungan dakwah dan masyarakat. Jadi umum di Turki itu, kalau ada masjid gede, maka ada toko atau ada pasar atau ada usaha atau wakaf produktif yang lainnya, sehingga ganti lampu nggak bingung karena sudah ada dananya, ganti karpet nggak bingung karena di Turki itu masjid itu harus dikarpeti semua. Jadi saya belum pernah ketemu masjid di Turki kok nggak ada karpetnya, karena bagi mereka itu masjid itu harus karpet semua. Itu gaya Turki, nggih. Kemudian nanti disediakan kaos kaki. Jadi kalau di Turki bapak-bapak sholat pakai kaos kaki. Kalau di sini aneh, nggih. Sholat kok pakai kaos kaki. Saya pernah dikejar orang Turki karena nggak pakai kaos kaki. Terus disuruh pakai kaos kaki saya. Ya saya pakai lagi. Atau kalau nggak dipinjemi, atau malah diberi. Jadi di beberapa masjid teman saya pernah ngalami. Di Istanbul itu masuk itu dikejar petugasnya, dikasih kaos kaki. Gak paham bahasa Turki ya, pakai kira-kira gitu maksudnya. Oh ya, terus dipakai. Jadi di sana biasa sholat nggak pakai kopiah nggak apa-apa, tapi nggak pakai kaos kaki itu koyok piye gitu. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan koyok semi wajib, padahal yang nggak wajib. Cuma kalau di Turki mazhabnya sholat pakai kaos kaki, bagian dari hormat kepada masjid. Sebagai masjid itu, sebagaimana masjid juga semuanya ditutup karpet. Mosok masjid kok rakelambenan kira-kira gitu. Nah, jadi kalau di atas kepala nggak pakai kopiah biasa. Imamnya nggak pakai kopiah. Kalau imamnya kadang pakai baju khusus, kopiah khusus. Tapi makmumnya banyak yang nggak pakai kopiah. Tapi hampir semuanya pakai kaos kaki. Ya, kapan-kapan kalau ke Turki, betul saya kaget, nggih. Siapkan kaos kaki yang banyak. Di pesawatnya Turkish Airlines itu jenengan dapat gratis kaos kaki. Itu bagian dari hadiah dari beli tiket. Jadi nanti dapat kaos kaki, dapat waktu itu, nggih. Kalau nggak salah kaos tangan, saya lupa kalau kaos tangan. Terus kemudian dapat juga ini. Jadi kalau kita bising, kita bisa pakai penutup telinga. Oh, sehingga saya dapat penutup mata. Kalau mau tidur, kita punya penutup mata. Nah, jadi macam-macam untuk perjalanan jauh. Nah, terus ini yang pertama, wakafnya wakaf berkaitan dengan tadi ibadah atau tempat ibadah. Yang kedua, wakaf berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini menarik. Wakaf pendidikan ini biasanya paling utama dua. Pertama untuk madrasah atau pondok pesantren atau semisalnya. Yang kedua untuk perpustakaan. Jadi secara khusus itu memang ada keseriusan untuk punya perpus. Dan bukunya diperoleh dari wakaf, dibiayai. Salah satu pewakif yang sangat terkenal itu adalah Nizamul Mulk. Ini orang Turki, belum ada Utsmani. Beliau adalah Perdana Menteri di zaman Turki Saljuk. Nizamul Mulk itu salah satu kebijakannya adalah kalau bikin madrasahnya wakaf, biaya ditanggung sepenuhnya, gaji gurunya ditanggung sepenuhnya, muridnya bisa gratis makan, gratis minum, gratis tempat tinggal, gratis fasilitas pembelajaran, perpustakaannya dibuat lengkap. Semuanya dibiayai dengan wakaf. Keren betul. Nah, ini lalu ditiru oleh orang Barat. Makanya banyak kampus Barat itu pakai sistem wakaf. Bahasa Inggrisnya endowment. Kampus-kampus keren, bapak-bapak, ibu-ibu di Barat, di Amerika, di Inggris banyak yang karena wakaf. Wakaf tanahnya, wakaf gedungnya, itu banyak. Sehingga nanti mereka punya namanya donaturnya itu ada. Who will be donate? Nah, siapa yang mau donasi itu ada. Bentuknya sebagiannya wakaf.
Nah, itu adalah contoh. Nanti ada lagi wakaf dalam urusan sosial kemasyarakatan. Ada wakaf makan kucing, ada. Jadi wakaf khusus makanan kucing atau anjing atau burung itu ada. Ya, kalau enggak kepikiran yang unik sekali ya. Jadi wakaf itu macam-macam. Istimewa itu. Nah, maka yang seperti itu Masya Allah itu keberkahan. Ini kayak kalau kita kajian ini seneknya juga ya, sedekah dari jamaah ya, lumayan itu. Nah, kalau perlu beberapa masjid sekarang sudah ada. Itu bikin kotak infak sendiri, ditulis infak kajian. Nanti ada lagi infak macam-macam. Kayak di Jogokaryan itu sampai punya 10 lebih. Ada infak khusus nopo untuk masjid, saya lupa. Ada lagi infak khusus untuk kewirausahaan mungkin dan lain sebagainya. Jadi macam-macam jenis infaknya, termasuk infak untuk garis depan. Jadi siapa yang mau jamaah mau infak untuk Gaza, Suriah dan misalnya cemplungnya sudah ada tulisannya sendiri. Kalau di Wirokraman itu sudah mulai ada infak khusus untuk Jumat berkah. Jadi kalau Jumatan kan ada disediakan makan minum. Nah itu ada kotak infaknya khusus. Nanti ada lagi yang tidak masuk kotak infak tapi minta hari saya Jumat Wage umpamanya, itu nanti saya dan tim, nah itu ada sendiri. Jadi macam-macam. Dengan cara itu orang bisa berinfak, bahkan tadi ya bisa bersedekah jariyah. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya kayak gini, ikut kajian, kemudian dapat ilmunya. Tapi berapa yang nge-share hasil kajian? Ayo, siapa yang Bapak Ibu nyatatnya mboten nggih. Napa mulai nge-share. Padahal itu masuk kategori ilmin yuntafa'u bih. Jenengan dapat ilmu atau kajian ini disebarluaskan informasinya ke berbagai jamaah. Bukan hanya kajian ini, kajian yang lain lah. Pokoknya asal kajiannya baik, jenengan berbagi kajiannya maupun kalau dapat ilmu dicatat, di-share. Nah, membagi ilmu ini insya Allah bisa masuk kategori yang pahalanya mengalir terus-menerus kepada orang yang membaginya. Makanya ini panitia ini bikin kayak gini nih yang dari sajadah. Ya ini biar bisa di-share. Biar yang tidak bisa hadir di sini bisa ikut online. Nanti ada videonya kita bagi ke grup. Nah, tinggal jenengan nanti bagi ke tempat-tempat yang lain. Kalau perlu bahkan masjidnya punya kanal media sosial. Nah, biar bisa nge-share. Kajiannya ini nopo, kegiatannya di masjid ini nopo nggih. Masa ketemu medsos nopo YouTube nopo yang lainnya, sehingga kajian-kajian di sini atau amal-amal soleh di sini bisa menjadi inspirasi bagi tempat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah waladin solehin yad'ula. Ini khusus pembahasannya tentang didik anak niki. Terus yang ketiga ini jamaah sekalian, jenengan didik anak, anaknya jadi soleh solihah, lalu mau berdoa bagi jenengan. Nah itu termasuk pahalanya terus menerus mengalir. Ini ada keterangan tambahan tentang waladin solehin yad'ula ini. Ini dari Ibnu Abi Hatim dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi Abu Darda itu cerita, zakarona inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ani ziyadah fil umr. Jadi Abu Darda itu diskusi ngobrol dengan teman-temannya para sahabat tentang ziyadah fil umr, tambahan umur. Sebenarnya ada enggak toh tambahan umur itu? Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha la yu'akhkharu nafsan idza jaa ajaluha wa innama azyadatu fil umri an yarzuqallahu al-'abda dzurriatan sholihatan. Jadi kata Rasul, sesungguhnya Allah itu tidak akan memundurkan seseorang kalau sudah tiba ajalnya. Jadi kalau ada Pak A sudah saatnya wafat, ya wafat, tidak akan dimundurkan.
Terus maksudnya gimana? Maksudnya penambahan umur itu kata Rasul adalah Allah memberikan rizki kepada hambanya itu berupa dzurriatan solihatan. Allah ngasih rizki anak turun yang soleh. Yad'ulah, lalu anak turun ini berdoa untuknya. Fayalhaquhu du'auhum fi qabrih. Lalu doa-doa dari anak turunnya ini itu menemui orang ini di kuburnya. Itulah yang disebut aziyadah fil umr, tambahan umurnya. Jadi umur itu bahasa Arab Bapak Ibu nggih, dari kata umrun itu menjadi umur. Jadi kalau jenengan pengen dapat ziyadah fil umri, caranya didik anak turun jenengan jadi dzurriatan solihatan. Lalu mereka mau berdoa kepada jenengan, doanya menemui jenengan besok di kubur. Pripun, cocok mboten niki? Jadi nanti tolong ya, anak-anaknya diminta doakan, diajari doanya. Pun hafal tuh doa ini pun nggih untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani, sebagaimana mereka mentarbiyah, mendidik sewaktu kecil. Jadi kalau jenengan masih punya anak, masih punya putu cilik, kesempatan mendidik, bukan memanjakan, tapi mendidik. Artosipun mendidik niku nggih mengarahkan, membimbing, membina. Kalau benar ya dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Jangan dibiarkan sak kepenake dewek kayak kowe aja kayak kowe. Kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar, diajari mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Yang hak diperintahkan, yang batil ditinggalkan. Ojo iki ojo iki. Iki elek, nek ini iki elek, iki apik. Nah, terus dididik yang baik. Kemudian di dalam riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan minal Bukhari tanpa keterangan berarti itu dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau di dalam kitab beliau yang lain disebutkan judul kitabnya. Ini Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Pun gadah dereng bukune. Dereng kula pun gadah. Cerita kemawon. Jenengan nek tanding buku kali kula. Dereng terus bar niku tumbas ngoten nggih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuh. Jadi ada orang sudah meninggal dunia lalu dinaikkan derajatnya. Ada orang sudah meninggal dunia dinaikkan derajatnya. Fayaqul ay rabbi ay syai'in hadza, wahai Rabbku, ini kenapa saya bisa naik level nih? Kenapa kok saya bisa tambah mulia? Bingung dia. Wong dia itu merasa amalnya cuma cetek, kok naik derajatnya. Kemudian kemudian dikatakan fayaqulu lahu, dikatakan kepadanya waladuka istaghfarolak, anakmu meminta ampun untukmu. Ngoten Bapak Ibu. Terus anak-anak kita mendoakan jenengan, mendoakan kita orang tuanya, itu bisa menaikkan level kita di sana. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini terakhir nggih. Oleh karena itu siapapun anak kecil, ini kata ini pun ini riwayat pun ini ada riwayat kalau ada anak kecil belum balik beramal soleh, pahalanya untuk bapaknya, langsung tutup poin. Liwalid au liwaladain. Kalau bukan untuk bapaknya, untuk kedua orang tuanya. Ini kayak menunjukkan bapak bertanggung jawab didik anak. Kalau dia berbuat dosa, belum dicatat dosanya dan orang tuanya juga belum kena dosa. Tapi kalau berbuat soleh,
kata riwayat ini jenengan dapat pahalanya. Nah, makanya jangan menyepelekan didik anak waktu kecil. Demikian nggih, mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.